Jadi ceritanya karena lagi isolasi diri, terus nggak ada sarana untuk mengekspresikan, bukan, menyalurkan keimpulsifan yang biasanya bisa dilakukan. Pengen kemana terus langsung pergi kemana, pengen ngapain bisa langsung, mau makan apa gitu-gitu bisa langsung pergi, terus sekarang nggak bisa melakukan hal-hal yang impulsif, seimpulsif itu. Terus kayak mulai bosan di rumah. Akhirnya aku beli 14 tanaman dalam 2 minggu. Oke, nggak semuanya beli sih, ada yang beberapa hadiah karena aku mulai suka sama tanaman, terus kayak mulai dikasih-kasih tanaman juga gitu-gitu. Terus awalnya tuh karena nggak, dulu banget itu aku takut banget piara tanaman karena dulu piara kaktus aja mati. Jadi kayak kaktus yang gampang hidupnya aja bisa mati gitu loh. Terus aku takut jadinya. Terus waktu itu ke kondangan, aku lupa kondangannya siapa, terus pulangnya dikasih souvenirnya succulent gitu. Terus kayak aku pikir wah succulent oke lah, mungkin lebih gampang juga piaranya. Terus akhirnya kayak berapa minggu pertama aku rawat gitu dan ternyata nggak berhasil, kayak dia udah mulai mau mati gitu. Akhirnya aku taruh gitu aja di depan rumah, aku nggak rawat sama sekali, kayak aku nggak pernah siram, aku nggak pernah papain, bener-bener aku nggak pernah papain. Terus kayak tapi dia malah hidup menjadi banyak, nggak banyak juga sih, kayak dia muncul anaknya satu gitu. Terus kayak kemarin bulan lalu itu aku mulai bosan kan di rumah. Aku mulai cari-cari di YouTube kayak buat gimana cara perbanyak si succulent itu. Terus akhirnya aku coba terus berhasil, kayak dia ada keluar akar, terus kayak dia menjadi pohon baru, ada kayak masih kecil gitu sih. Ntar aku tunjukin di sini ya. Kayak aku cuma taruh nggak kena ke air, kayak aku kasih jarak gitu sama si airnya. Terus dia mulai keluar akarnya, terus lama-lama dia ada yang keluar apa namanya, mulai si bayi succulentnya gitu. Em, dan itu berhasil, makanya akhirnya aku coba buat cari tanaman baru. Dan aku tuh research dulu ya, meskipun ini impulsif tapi aku mau keimpulsifanku itu bertanggung jawab. Jadi aku benar-benar research tanaman apa yang kira-kira gak mati kalau aku rawat, yang gampang dipiaranya, gak cepet mati, lalalala. Terus akhirnya aku dapat satu tanaman pertama. Nanti aku akan sekalian jelasin satu-satu semua 14 tanaman yang aku dapat, yang aku punya sekarang. Tapi disclaimer dulu, ini semua yang aku catat segala macam, yang aku share ke kalian juga, ini catatanku sendiri buat ngerawat mereka. Jadi aku research dari berbagai YouTube video, dari berbagai website segala macam. Aku benar-benar ringkas semuanya jadi satu. Ini tanaman pertama, ini namanya Peperomia Hope Harapan. Kenapa aku pilih ini duluan, karena yang aku baca dan aku nonton, ini katanya gampang banget dipiaranya. Terus dia itu kayak semi succulent gitu, jadi si daunnya agak tebal, kayak dia nyimpen air yang banyak. Jadi kalau misalnya kita kelupaan nyiram dia segala macem, kayak dia nggak masalah. Terus kayak dia dikasih perhatian dikit terus dia udah senang lagi gitu. Oh, ini juga pas aku dapet pertama, karena aku tuh takut dia bakal mati, jadi kayak aku gunting beberapa daun, terus aku coba water propagation, dan ternyata dari waktu itu berapa ya, pokoknya sebanyak ini daunnya waktu itu aku tanam, aku taruh di air, satu berhasil punya akarnya kayak kaki gitu, dua, lucu deh. Kayak itu berarti kan dalam waktu 2 minggu lebih dikit dia udah keluar akarnya kayak gitu. Jadi ini gampang banget diperbanyak di water propagation, dan dia kayak merambat jatuh-jatuh gini loh, yang bikin aku suka. Kayak aku tuh suka banget tanaman yang menjalar-jalar selalu kian kemari. Terus dia, lihat deh, kayak banyak banget yang daun-daun barunya gitu loh, kayak tuh kecil-kecil. Kayak jadi sejauh ini aku rasa dia happy di sini. Dia cukup benar mudah dirawatnya sepertinya. Semoga.
tuh kayak, dan daunnya tuh bulat-bulat gini loh. Aku punya koin pas makan. Dia tuh daunnya kayak seukuran koin 500 perak tuh. Dia nggak bisa ditaruh di tempat yang gelap banget. Jadi dia sukanya di tempat yang terang tapi nggak kena cahaya matahari langsung. Karena kalau misalnya kena cahaya matahari langsung, dia bakalan kebakar si daun-daunnya. Terus buat siramnya, tunggu sampai dia kering dulu si tanahnya, baru kita siram. Dan siramnya tuh sampai kayak, kalau aku sih siramnya sampai airnya mengalir-ngalir ke bawah gitu, keluar. Terus aku biarin kering dulu, airnya keluar semua dari bawah, terus baru aku taruh lagi di sini. Jadi ini peperomia hope. Ini tuh baru loh. Tadinya tuh yang panjang-panjang tuh cuman ini doang. Terus kayak ini ujungnya udah aku gunting. Terus tadinya yang ini tuh cuman kayak segini gitu loh. Terus sekarang dia udah tambah segini dalam waktu kurang dari 2 minggu. Jadi kayaknya ini kok lumayan cepet sih tumbuhnya, kayak suka. Nah selanjutnya sama-sama peperomia juga, cuma kalau ini peperomia watermelon. Kayak kalian lihat kenapa namanya watermelon, karena dia si daunnya kayak coraknya mirip sama watermelon tuh bahasa Indonesia. Semangka. Iya semangka. Mirip sama semangka kalau dilihat dari kayak agak atas gitu loh. Ini juga sama, suka di tempat yang terang, tapi jangan kena matahari langsung. Sejauh ini tanaman ini sangat talkative. Dia begitu haus, dia langsung kelihatan banget. Kayak aku kasih contoh ya. Jadi ini waktu itu kayak aku terima hari ini nih. Terus malamnya dia tuh langsung yang daun yang mana ya? Daun yang ini nih. Daun yang ini tuh langsung jatuh nempel ke potnya gitu loh. Terus kayak daun yang dua ini juga, cuman yang ini belum gitu naik. Terus besok paginya aku langsung siram, benar-benar siram semua sampai ngalir ke bawah. Terus aku diamin dulu sampai habis ngalirnya, sampai udah nggak ada yang netes-netes. Terus baru aku taruh di sini. Dan dia langsung naik lagi, nih benar-benar langsung tuh tegak lagi yang ini. Yang ini belum nih, 2. Gak tahu kenapa, kayaknya emang tumbuhnya begitu. Terus ini lucu banget sih, lihat deh. Terus lihat kelihatan gak sih tuh ada daun kecil yang lagi mau tumbuh. Terus kayak di sini ada tunasnya lagi yang lagi mau keluar. Senang. Sorry saya. Jadi ini peperomia watermelon. Dia sangat talkative, jadi kita tahu kapan dia haus. Sama ini juga nggak perlu disiram terlalu sering, tunggu kering dulu baru siram. Gitu. Nah kalau ini Epipremnum Aerium Enjoy, atau kalau kita biasanya sebutnya sirih gading enjoy. Jadi ini tipe sirih gading, ini sirih gading tapi yang enjoy. Ya gitulah, yang putih-putih gini loh. Dan dia tanaman yang merambat kesana kemari. Cuman sebenarnya aku dari awal emang pengen banget ini, karena dia merambatnya benar-benar merambat kemana-mana gitu loh. Cuman ini dia beracun kalau sampai kemakan sama binatang. Aku kan kebetulan punya anjing yang sugar glider, terus aku takut mereka makan, jadi aku khawatir banget sebenarnya waktu itu pas mau dapet ini. Tapi akhirnya aku lihat dulu rumahku gimana, dan aku bisa taruh dia di atas, di tempat yang jauh, yang kalaupun sampai si daunnya rontok juga nggak akan langsung ke lantai gini. Makanya akhirnya aku baru mutusin buat piara dia. Dan ini katanya juga gampang banget piaranya, dia akan survive di situasi yang gelap sekalipun. Cuman ini aku taruh di tempat yang agak terang karena dia kan ada putih-putihnya kayak gini. Kalau kita taruh di tempat yang terlalu gelap, nanti si putih-putihnya ini bakal pada hilang, terus nanti bakal jadi kayak hijau semua, karena mereka butuh lebih banyak ruangan, lebih banyak hijau-hijau buat berfotosintesis. Makanya aku taruh ini di tempat yang rada terang, tapi sama aku nggak taruh di tempat yang langsung kena matahari juga. Terus ini kan kalian lihat tengahnya agak bolong ya. Tadinya tuh full, bener-bener rame gitu loh. Terus tapi pas aku dapat itu ada kayak coklat-coklat gitu di daunnya. Terus aku pikir kan itu
nggak tahu mungkin kayak kebakar atau gimana, tapi terus aku iseng kayak berapa hari kemudian aku coba korek dan dia bisa kelepas. Akhirnya aku korek-korek semuanya pakai cotton bud, bener-bener semua daun, dan itu aku lumayan keras sih korek-koreknya, terus kayaknya beberapa daun pada rusak gitu, kayak ini kayaknya tuh kuning itu kan di bagian sininya kayaknya agak agak patah gitu loh, karena aku terlalu kencang pas ngorek-ngoreknya gitu. Cuman aku nggak gitu khawatir karena dia masih keluar banyak banget daun-daun baru tuh, jadi aku nggak khawatir sih. Terus ini juga gampang banget di water propagate katanya, terus aku coba, aku taruh juga beberapa potongan di air, terus baru hari ke berapa ya aku lupa, aku tulis di sini. Dia udah langsung kelihatan tumbuh. Aku nggak tahu itu akar atau daun atau batang, tapi yang pasti dia terlihat punya kehidupan dan akan meneruskan kehidupan yang ada. Terus ini juga tumbuhnya katanya cepet banget, makanya aku pengen banget ini. Terus sama gak usah sering-sering banget disiram, tunggu agak keringan, tunggu kering si tanahnya baru siram semuanya. Siramnya bener-bener siram seluruhnya sampai airnya netes-netes, terus biarin air netes-netesnya hilang, abis baru ditaruh lagi di sini. So pretty. Kayak daun-daun barunya itu putihnya tuh rada kuning gitu, tapi begitu dia udah agak gede, dia jadi putih, kayak bagus banget gitu loh. Nah, selanjutnya aku punya Calathea lancifolia. Dia juga dikenal sebagai salah satu prayer plants. Kenapa dia disebut prayer plants? Karena dia tuh kalau siang kebuka gini kan. Tuh, kalian nggak lihat gak? Daunnya tuh pada kemana, ke bawah-bawah gitu. Tapi kalau malam dia tuh semua kayak nguncup gitu loh. Jadi kayak kalau orang lagi berdoa gitu tangannya begini. Makanya dia disebut prayer plants. Aku taruh fotonya di sini kalau pas siang sama kalau pas malam. Nah, kalau ini dia suka di tempat terang juga, tapi nggak seterang si yang sebelumnya, karena dia tuh bawahnya, kalian lihat bawahnya tuh ungu. Jadi kalau biasanya dari aku baca dan aku lihat, tanaman yang bawahnya ungu itu dia nggak gitu kuat sama cahaya matahari. Jadi cukup ditaruh di tempat yang teduh gitu, kayak jadi tempat yang agak gelap dia oke, nggak masalah. Nah, dia juga suka tempat yang lembab, tapi karena kita tinggal di Indonesia, udaranya emang udah cukup lembab, jadi kita nggak usah pusing sebenarnya. Kayak kalau kita tinggal di tempat yang agak kering itu biasanya kayak butuh humidifier gitu, tapi kita sebenarnya nggak perlu banget. Cuman aku untuk agak ngebantu dia dengan kelembapannya, aku taruh kayak satu, apa ya, bukan mangkok sih, Tupperware, satu kotak gitu isi air di sebelahnya dia. Jadi kayak kalau si airnya menguap kan otomatis kayak di sekitar dia tuh jadi lebih lembab, atau kita bisa taruh dia bareng sama tanaman-tanaman lain. Jadi kayak kalau misalnya tanaman beberapa tanaman digabung, mereka cenderung akan jadi kayak sekitarnya tuh lebih lembab gitu loh. Tapi yang rese, dia tuh sangat sensitif sama kayak kandungan-kandungan di air. Jadi dia aku kasih siramnya pakai air minum sama atau air hujan, tapi aku gabung air minum dan air hujan sih. Terus kayak karena aku nggak mau repot beda-bedain mana yang butuh air minum dan yang nggak apa-apa pakai air keran, akhirnya aku siram semua pakai air minum dan air hujan. Dan sama juga tunggu agak kering sebelum siram lagi. Dan aku selalu siramnya sampai dia netes-netes gitu ke bawah. Tapi tunggu sampai netes-netesnya selesai baru simpen lagi ya. Terus si media tanamnya juga jangan yang nyimpen air banyak-banyak. Jadi kayak ini aku campur media tanam organik sama sekam bakar. Terus udah sih. Jadi kayak biar dia bisa drain dengan baik gitu loh. Sejauh ini juga ini tanaman gak rese, kayak sejauh ini masih sehat banget, terus bahkan dia ada kayak daun baru gitu, lagi mau kebuka. So, aku suka dia bentuk dia, motifnya lihat deh, kayak lucu banget gitu loh. Oh sorry, nah ini bukan Calathea lancifolia, jadi sekarang dia udah pindah nama, pindah family, bukan family ya? Itulah pokoknya. Dia udah bukan Calathea lagi, tapi dia Geopertia.
nggak tahu deh bacanya benar apa enggak, tapi ya itu pokoknya rattlesnake plants. Nah, selanjutnya aku punya Stroman Vitalia Tricolor, atau biasanya kalau di kayak di Topet gitu-gitu sih namanya Calathea Bali, tapi dia sebenarnya Stroman Vitalia Tricolor. Aku suka banget sama ini warnanya, lihat dong, kayak bawahnya pink gitu, terus atasnya warna putih, hijau tua sama hijau muda, kayak cantik banget gitu loh tuh. Dan dia bagusnya sebenarnya kalau pas udah banyak, udah rimbun gitu loh, cuma karena ini baru dikit jadi kayak kelihatannya masih agak kosong. Cuman tebak dong harganya berapa? 6.500. Jadi kayak oke. Nah, banyak yang bilang ini ngerawatnya agak lebih susah karena dia bener-bener nggak suka sama kebanyakan cahaya, karena dia bakal langsung kebakar gitu si daunnya. Jadi cukup taruh dia di tempat yang kena cahaya dikit aja, nggak usah yang terlalu gimana-gimana. Terus dia juga sama suka tempat yang agak lembab, jadi taruh barengan sama tanaman-tanaman lain, atau taruh kayak jar isi air atau something yang kebuka gitu atasnya, jadi kalau nguap udara sekitar dia jadi lebih lembab gitu. Terus untuk tanahnya pakai yang nggak nyimpen air lama-lama, jadi agak cepet kering. Nah, ini juga sama kayak si Latifolia yang sebelumnya, dia cuman aku kasih siram pakai air minum campur air hujan. Karena dia sensitif banget kalau sama air, jadi cuman kasih air minum atau air hujan atau dicampur aja boleh gitu. Cantik banget. Aku senang banget dapet ini. Jadi ini kalian pasti udah tahu, pasti udah familiar juga. Ini Monstera deliciosa, cuman ini masih kecil jadi daunnya belum semuanya pecah-pecah. Terus kayak aku nggak ngerti sih, ini kata si penjualnya ini coklat-coklat begini karena dia udah tua. Cuman aku bingung kenapa dia udah tua tapi daunnya masih belum kebelah. Katanya sih mungkin karena dia kurang dapat cahaya yang optimal. Karena kenapa dia tuh daunnya kebelah-belah? Dia tuh sebenarnya tanaman merambat, jadi kayak nanti akan ada muncul kayak akar-akar, bukan akar, iya sih, akar-akar udara gitu. Dia biasanya kalau hidup di alam liarnya, dia tuh merambat di pohon lain, dan dia karena dia merambat makin tinggi ke atas, terus kan daunnya dia lebar banget ya, gede banget tuh. Ini aja udah kayak semukaku gitu. Ya, kayak dia udah lebih gede dari mukaku. Daunnya dia lebar banget, jadi dia membelah si daunnya supaya dia nggak kebanyakan nguap, nggak kebanyakan airnya nguap gitu loh. Iya, dan yang aku baca sih begitu. Nah, makanya kenapa kalau misalnya kita pengen dapat dia daunnya yang kayak pecah-pecah bagus gitu, yang kayak kadang-kadang di sini ada bolongnya juga gitu, ini belum, ayo cepet dong. Itu kita taruh di tempat yang terang, jadi makin terang kita taruh dia, makin kita taruh dia di tempat yang terang, dia akan semakin pecah-pecah daunnya dan semakin gede bagus gitu loh. Tapi dia nggak bisa ditaruh di tempat yang kena cahaya matahari langsung karena daunnya akan langsung kebakar. Tapi kalau kita nggak punya tempat yang terang-terang banget, sebenarnya dia bisa survive di tempat yang nggak gitu terang, jadi sedang-sedang aja. Cuman ya gitu, mungkin dia nggak akan sebesar dan sebelah itu daunnya gitu. Nah, ini juga sama, beracun kalau sampai kemakan sama manusia sama binatang, jadi aduh jatuh. Jadi aku taruh dia di tempat yang tinggi biar anjingku nggak bisa nyampe ke si Monstera deliciosa ini. Dia juga suka udara yang agak lembab. Terus buat penyiramannya kita tunggu sampai si tanahnya kering dulu baru siram, dan dia lebih prefer waktu penyiraman yang konsisten gitu loh, misalnya setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali atau setiap berapa hari sekali. Tapi ya tetap balik lagi, pastiin tanahnya udah
kering dulu baru kita siram. Jadi jangan sampai si tanahnya masih basah terus udah kita siram. Nah, karena nanti akan bikin si akarnya jadi busuk. Terus fun facts kenapa namanya Monstera deliciosa, karena dia tuh punya buah, dia bisa menghasilkan buah. Jadi nanti akan ada bunganya, terus ada buahnya, dan buahnya tuh katanya rasanya enak banget, makanya dia namanya jadi Monstera deliciosa. Delicious. Cuma kalau di dalam rumah biasanya hampir pasti nggak akan menghasilkan buah. Jadi kayak cuman yang di alam-alam liar aja, yang benar-benar di luar, di habitat alaminya yang bisa menghasilkan buah. Tapi aku suka banget, aku dari dulu pengen banget ini, cuma harganya lumayan kan. Cuman ini aku dapet best deal banget karena ini aku udah sering beli di yang salah satu toko di Tokopedia, namanya Taman Arya 19. Dia tokonya tuh di Graha Raya. Kalau kalian tahu, Graha Raya tuh jualan tanaman di ujung sampai ujung. Dia tuh tokonya nomor 19. Aku sering beli di dia. Kayak ini tuh purchase ketiga, kayak semua yang tadi aku sharing itu aku beli di dia semua. Dan karena aku udah sering beli segala macam, terus dia pilihan aku yang udah bagus, yang udah lebih pecah daripada yang lain. Terus dia juga kasih aku upgrade potnya ke pot tawon putih ini, karena defaultnya tuh harusnya pot hitam yang biasa aja gitu loh. Terus dia pilihin yang agak bagusan, terus kayak, tapi dia emang kirim dulu sih ke aku, ini kayak begini nggak apa-apa nggak gitu. Terus aku pikir kayak ya oke lah, nggak apa-apa lah, kayak karena kayak di tempat lain tuh harganya bisa sampai 200, 350, 600 kalau yang udah gede gitu loh. Dan ini hadiah juga sih sebenarnya, balik lagi. Jadi sebenarnya aku nggak keluar apa-apa sama sekali, cuman segini aku dapat harganya 105.000. Dan aku merasa ini udah best deal banget sih, karena aku bener-bener cari di mana-mana, terus kayak harga itu rata-rata lebih tinggi dari itu. Terus biasanya tuh kalau misalnya ada yang 95.000 gitu, dia daunnya cuma 2 dan kecil-kecil, dan ini aku dapat daunnya 3. Dan ini udah pecah, terus yang ini udah pecahnya 2, terus kayak ini lebih gede dari muka aku gitu. Jadi kayak aku gak sabar dia jadi gede. Oke, mulai panjang nih videonya. Nah, tanaman selanjutnya ini juga Monstera, tapi ini Monstera adansoniae. Jadi kalian lihat bolong-bolong gitu loh. Terus kalau di Indonesia kita sebutnya janda bolong. Aku gak ngerti kenapa janda bolong, tapi kayak bagus banget karena unik banget gitu loh. Terus kayak kayak banyak aku kirim foto kemana-mana, terus kayak orang nanya, itu bolong dari sananya apa dibolongin sama orang yang jual? Terus kayak enggak, itu bolong dari sananya. Jadi kayak karena ini unik banget gitu loh. Terus kayak dia daunnya gede-gede juga. Lihat deh, mana ya, nih kelihatan, kayak dia setelapak tangan. Terus sama ini juga tanaman merambat, dan kalau dia merambatnya makin tinggi, dia daunnya akan semakin gede. Ini juga sama, dia nggak suka tanaman yang dia nggak suka cahaya yang langsung, cahaya matahari langsung gitu. Dia suka tempat terang, tapi nggak suka yang cahaya matahari langsung. Terus sama media tanamnya juga jangan yang nyimpen air lama-lama. Jadi jangan biarin dia bersama tanah basah terus-terusan gitu loh. Jadi ini aku campur, nggak deh, yang ini aku masih nggak apa-apain sama sekali. Aku nggak pindahin pot, nggak ganti media tanamnya sama sekali. Kayaknya ini cuman pure sekam mentah doang dari si penjualnya. Nah, ini juga sama, ini beracun buat binatang, buat manusia, jadi jangan sampai kemakan. Terus kalau punya anjing ya sama, taruh di tempat tinggi juga, jangan sampai anjingnya atau piaraan apapun kalian punya piaraan apapun, jangan sampai nyampe ke dia dan bisa makan si Monstera adansoniae ini. Terus ini salah satu tanaman yang tumbuhnya cepat banget juga. Kayak ini aku baru dapat berapa hari deh. Terus lihat deh, ini tuh tadinya nggak ada tunasnya sama sekali. Bukan nggak ada tunas sih. Aduh, susah banget sih. Bentar. Nih tuh. Ada yang lagi mau lahir ke dunia. Tadinya tuh belum ada pas aku terima, itu benar-benar masih nyatu. Terus sekarang baru berapa hari, dia udah mau kebelah gitu. Aku gak sabar dia jadi banyak merambat kemana-mana gitu. Oh iya,
hampir lupa. Ini juga sama, aku beli di tempat yang sama kan, terus dia pilihin yang daunnya banyak banget dong. Biasanya tuh aku lihat di foto-fotonya ya orang-orang yang beli di dia, kalau orang beli Monstera Downsoniae itu dikirim cuman yang kayak daunnya tuh cuman 7 gitu-gitu loh, 7, 6, dan aku dikasih yang daunnya 16. Senang. Dan ini harganya aku beli cuman 25.000. Rata-rata tuh yang lain jualnya kayak 55.000 segala macam. Aku dapat 25.000 dengan jumlah daun yang lebih banyak. Nextnya ini, lupa namanya apa. Ini Alocasia amazonica. Ini hadiah, jadi aku benar-benar nggak tahu harganya berapa. Benar-benar piara, terus beranak pinak, terus aku dikasih anaknya. Terus ini juga daunnya bisa jadi gede banget. Terus aku kayak gak sabar dia jadi gede banget. Cuman karena ini hadiah, bukan aku pilih sendiri, ini perawatannya jauh lebih sulit daripada yang lain. Jadi kayak bahkan banyak banget orang yang udah ahli bercocok tanam, terus Alocasia amazonicanya mereka mati karena emang lumayan susah rawatnya. Jadi aku agak deg-degan juga, kayak ini baru hari keberapa udah ada yang begini. Semoga mereka survive karena aku suka banget. Kan warnanya tuh gelap, daunnya gelap, gede, terus kayak kontras banget sama si tulang-tulangnya, kayak so good. Terus, tapi aku nggak ngerti deh ini. Kan kalau yang ini dia kalian lihat kan glossy gitu, tapi terus ada yang daunnya velvet gitu tuh. Ini tuh velvet gitu loh, kayak bludru, bener-bener kayak bludru tuh. Dan ini emang ada 2 pohon yang berbeda sebenarnya, yang ini lebih kecil sama yang udah gede ini, cuman ditaruh di satu pot. Aku nggak tahu ini jenis yang berbeda atau sama, cuman kebetulan daunnya beda aja, aku nggak ngerti. Mungkin kalau kalian ada yang tahu bisa tolong kasih tahu aku di komen, please. Nah, ini sangat beracun, jadi bener-bener nggak boleh sampai kemakan sama manusia maupun binatang. Terus dia juga suka media tanam yang nggak gitu nyimpen air kelamaan, tapi dia juga suka media tanamnya tetap agak lembab. Jadi jangan sampai media tanamnya tuh terlalu kering sebelum kita siram lagi. Dia juga suka udara yang lembab sama kayak yang lain. Terus dia juga suka cahaya yang terang, tapi jangan langsung kena cahaya matahari gitu. Aku suka, semoga kamu survive ya. Nah, buat tanaman ke-9 sampai tanaman ke-14 itu tanaman outdoor, jadi tanaman buat ditanam. Tanaman buat di taman sebenarnya. Oh my god. Tanaman buat di taman, cuman aku taruh di taman belakang karena kalau di depan aku susah buat nyiram-nyiram ngurus-ngurusinnya karena anjingku bakal rese kalau aku keluar masuk rumah. Jadi aku taruh di halaman belakang, aku taruh di pot. Nah, kalau taruh di pot dia akan lebih sering disiram, dia butuh lebih sering disiram daripada kita taruh di tanah langsung. Terus dari yang aku dapet infonya juga, dia gampang banget di propagate. Jadi kayak kita gunting dikit, terus kita propagate di air atau di tanah yang basah, nanti dia akan cepet banget tumbuh akarnya. Nah, kalau kata si yang jualnya, dia tuh cepet banget tumbuh ke atasnya, jadi kita harus rajin-rajin pangkas biar dia nggak terlalu tinggi hasilnya. Biar dia kayak pendek-pendek semua aja, tapi kayak daunnya bener-bener rimbun gitu loh. Kayak ini baru 2 hari, tapi ada belalang di situ. Ini belalang. Kayak daunnya udah banyak banget yang rontok. Tuh, aku mau dekat. Ada belalang. Cuman dia warna-warnanya bagus banget, cuman yang gitu nih, lihat. Ini udah mulai hijau-hijau, kayaknya kurang matahari sih. Aku nggak tahu spesifik nama-namanya apa kalau yang ini, karena waktu itu cuman kayak di tempat beli di Geraha Raya, aku langsung datang waktu itu, terus aku kayak cuma mau. Itu susah nggak nyaranya? Enggak, gampang banget. Oh ya udah, itu satu udah. Karena cuma 5.000 gitu loh harganya. Jadi itu dia 14 tanamanku sejauh ini. Semoga aku nggak nambah dulu dalam waktu dekat, karena lumayan ya udah kebanyakan. Aku takut kalau kebanyakan malah mati, berhubung aku baru banget mulai piara-piara tanaman.
Semoga hasil researchku ini berguna juga buat kalian, karena ini benar-benar aku research dari banyak sumber banget, dan ya, aku benar-benar catat semuanya satu-satu supaya aku benar-benar bisa ngerawat mereka sebaik mungkin sampai mereka banyak. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.